Halo, kembali lagi dengan Agave Hosea. Di dunia ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup berdampingan dengan roh tak kasat mata, dengan hal-hal yang bisa dilihat oleh orang tertentu. Dan kita hidup di dunia ini dengan berbagai jenis makhluk hidup. Ada banyak kehidupan di dunia lain yang kita tidak tahu. Tetapi itu ada di sekeliling kita, di sebelah kanan ataupun di kiri, di depan ataupun di belakang. Kita tidak bisa memungkiri untuk hal tersebut. Kali ini, saya akan menceritakan satu kisah berdasarkan pengalaman yang dialami oleh keluarga saya. Cerita ini dialami oleh nenek saya, yaitu cerita tentang Kuyang dari Kalimantan. Selamat menyaksikan, namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Kuyang. Katanya Kuyang adalah manusia yang sedang melakukan atau sedang menggeluti ilmu hitam. Ada beberapa tujuan orang melakukan ilmu hitam ini. Di antaranya untuk kecantikan, awet muda, itu katanya. Tapi faktanya hantu Kuyang ini memang ada. Ini adalah manusia yang jadi-jadian, bisa disebut begitu. Ketika saya kecil, bahkan sampai SMA, saya tidak jarang melihat keberadaan hantu Kuyang di daerah rumah saya tinggal. Memang benar orang-orang mengatakan hantu Kuyang adalah kepala dengan organ-organ tubuh saja. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Kuyang itu terbang di langit. Dia bisa memunculkan api. Dan dia juga bisa mematikan api itu. Saya melihat dahulu beberapa kali, sering saya alami, sering saya lihat. Dengan ususnya bergelantungan, dia mengobarkan apinya ketika dia ingin mempercepat terbang di udara. Itu adalah fakta ya dari yang saya lihat. Saya tidak bisa menutup-nutupi tentang kisah ini karena saya mengalami secara langsung. Mungkin teman-teman juga yang tinggal di Kalimantan banyak yang mengalami, banyak yang melihat. Yang saya tahu tentang Kuyang, pertama, bisa dari turun-temurun atau keturunan. Yang kedua, memang orang menggeluti ilmu hitam. Ilmu untuk kepentingan dirinya, seperti yang saya sebutkan tadi, agar awet muda dan lain sebagainya. Untuk itu saya kurang mengerti. Intinya dia menggeluti ilmu hitam. Saya akan menceritakan langsung saja tanpa basa-basi. Saya mendapatkan cerita ini dari orang tua saya, dari ibu saya, ketika saya duduk di bangku SMA. Karena waktu itu saya kebetulan melihat Kuyang. Saya saat itu tinggal di asrama sekolah di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Saat itu asrama saya itu memang seperti di tengah hutan. Karena di sana memang masih banyak pepohonan. Alamnya masih asri. Saat itu saya malam-malam keluar ingin buang sampah dari asrama sekitar pukul 11. Terlintas itu Kuyang di atas atap asrama. Kemudian saya kaget. Saya mengira itu adalah meteor yang jatuh. Itu dengan apinya sangat cepat. Tiba-tiba apinya mati. Arahnya adalah ke hutan, itu ada sungai. Saya pulang dari asrama besoknya, saya tanya sama ibu saya, kok bisa ada Kuyang? Apakah mereka mengganggu? Kemudian ceritakanlah kepada saya. Dahulu nenek saya pernah mengalami hal yang tak menyenangkan bagi dirinya. Dia tinggal langsung satu rumah saat zaman sekolah, zaman SD namanya itu. Kata ibu saya itu sekolah rakyat masih dahulu, udah lama. Katanya satu rumah sama temennya yang bisa jadi Kuyang. Saya langsung kaget, saya bertanya, apa benar itu? Diceritakan
Saat itu nenek saya malam hari tertidur seperti kita pada umumnya manusia. Namanya juga perempuan, habis belajar tidurnya cepat, istirahat pulas. Nenek saya tinggal di satu rumah, ada 2 kamar, hanya dibatasi oleh sekat, dan masing-masing kamar itu ada jendela untuk ventilasi udara ya. Nah, saya diceritakan oleh ibu saya, saat itu nenek saya mengalami kejadian tidak menyenangkan. Teman nenek saya ini adalah perempuan. Ketika nenek saya tidur, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Itu kurang lebih pukul 12 malam ke atas, diketok dari luar. Dia ngomong pakai bahasa Dayak. Manggil nama nenek saya, dipanggil, ketok pelan suaranya. Tolong bukakan pintu, tolong bukakan pintu. Nenek saya kaget, langsung bangun. Nenek saya mengira ini keluarga datang. Ternyata pas dibuka, itu kepala dan organ tubuh ini sudah menunggu di depan pintu. Nenek saya syok, kaget. Langsung nenek saya masuk ke dalam. Kemudian nenek saya teriak, "Jangan dekati aku, jangan dekati aku. Kamu siapa? Kok kamu ada di sini?" Terus kuyang ini menjawab, "Aku temanmu." Nenek saya langsung, "Kenapa kamu ganggu saya?" Mengatakan begitu. Terus dijawab oleh temannya ini yang dalam rupa kuyang, "Tidak, aku tidak mengganggumu. Aku habis keluar, habis cari makan." Kemudian nenek saya masuk, tutup pintu kamarnya. Kemudian kuyang tadi masuk. Nenek saya di dalam itu keringat dingin katanya. Kemudian besok paginya berangkat sekolah, nenek saya sebelum berangkat sekolah, nenek saya sarapan. Melihat meja itu rapi, kalau bahasa Dayaknya itu tetudung. Kalau dalam bahasa Dayak itu meja itu ditutup dengan tetudung, penutup makanan dari rotan atau dari plastik atau dari besi aluminium itu ya. Aluminium itu untuk menutup makanan, namanya tetudung, rapi sudah. Saat mau berangkat sekolah, nenek saya tanya sama temannya yang tadi malam jadi kuyang. Diketok seperti biasa. Panggil nama. Tok 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 tok. Tok 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 tok. "Kamu sudah sarapan belum?" Dijawab dari dalam dengan nada lesu. Sudah, aku tadi malam sudah sarapan. Sudah aku sisain untukmu. Sudah aku sisain, sudah aku persiapkan untukmu." Nah, nenek saya langsung cek, ditanya sama nenek saya, "Makan apa kamu? Saya kok tidak melihat kamu masak pagi ini?" Kemudian dijawab oleh teman nenek saya, "Saya tadi malam sudah makan dan sekarang masih kenyang. Saya tadi malam makan nasi campur hati ayam." Pas dicek sama nenek saya, ternyata nasi itu adalah belatung, butiran-butiran belatung. Hati ayam itu jempol kaki manusia, segala macam yang busuk-busuk itu ada di situ. Nenek saya langsung syok. Dari kejadian itu nenek saya dijemput sama datuk saya sama bapaknya nenek saya untuk pulang kembali ke Purukjahu, Kabupaten Murunraya. Kata ibu saya, nenek saya mengalami ya kurang lebih agak depresi lah karena mengalami pengalaman yang tidak enak itu. Satu rumah sama kuyang. Nenek saya diobati, kata ibu saya, agar memulihkan pikiran seperti biasa. Konon katanya kalau kita ambil kayu, pegang pakai tangan kiri, terus kita lempar dan sebut kanan, itu dia jatuh. Saya belum membuktikan juga itu benar atau tidak. Itu cerita yang beredar, katanya kalau kita ambil kayu menggunakan tangan kiri, kanan, atau sebaliknya tangan kanan, kiri, katanya begitu. Demikian cerita kuyang yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Boleh di subscribe, like, dan komen. Aktifkan juga notifikasi loncengnya di bawah.